Kamu pasti pernah dengar nama Satrio Piningit, kan? Sosok misterius dalam tradisi Jawa yang dijuluki Ratu Adil atau Ksatria Tersembunyi. Ramalan kuno menyebut Satrio Piningit akan muncul sebagai pemimpin adil pada masa sulit Nusantara. Menurut catatan kuno Raja Jayabaya, Satrio Piningit adalah penerus garis keturunan Kerajaan Majapahit, seorang pemimpin cerdas, jujur, dan berani. Bukankah terdengar seperti kisah yang keluar dari buku misteri? Dan sekarang, di era media sosial, beredar kabar bahwa dokumen rahasia Satrio Piningit bocor ke publik. Apakah ini benar-benar fakta atau cuma hoax yang memancing gejolak publik? Dalam Serat Joyoboyo karangan Jayabaya, Satrio Piningit digambarkan sebagai Ratu Adil, Raja Keadilan, yang akan memimpin Nusantara dari Jawa. Nama Piningit sendiri berarti tersembunyi atau terkurung oleh waktu. Artinya, selama ini sang satria memang hidup dalam bayang-bayang, muncul tiba-tiba saat dibutuhkan. Menurut warisan kuno Jawa, Satrio Piningit bukan sekadar individu tunggal. Ada 7 nama gelar Satrio Piningit yang kelak memimpin wilayah seluas Majapahit. Satria Kinunjara Morwa Kuncara, Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesamparn, Satria Jinumput Sumela Atur, Satria Lelana Tapanggrame, Satria Piningit Hamong Tuwo, Satria Boyong Pambukaning Gapura, Satria Pinandita Sinisihan Wahyu. 7 julukan di atas mewakili berbagai tokoh yang berbeda. Jika digabungkan, Satrio Piningit ideal memiliki sifat mulia seperti pantang berbuat salah, selalu tebus kesalahan, dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi semesta. Ia menghargai semua orang tanpa memandang suku, agama, atau adat, dan menomorsatukan kebaikan bersama. Sepanjang persiapannya, ia belajar kebijaksanaan hidup secara tersembunyi. Hidup bagaikan di penjara, disembunyikan oleh waktu, menanti saat yang tepat melaksanakan takdirnya. Tapi tunggu, keseruan belum berakhir. Kabarnya, sebuah dokumen kuno rahasia mendadak menyebar di internet, mengklaim mengungkap garis keturunan Satrio Piningit. Jika benar, ini seperti menemukan lembaran sejarah tersembunyi. Dokumen itu, yang bocor ke publik melalui forum-forum mistis, menyebut Satrio Piningit lahir dari darah biru berbagai kerajaan kuno. Dalam lembaran tersebar itu tertulis, keturunan raja dari bangsa Cina, keluarga Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abu Thalib, Sriwijaya, Majapahit, hingga kerabat erat kerajaan Pajajaran. Bayangkan betapa luasnya garis keturunan sang satria. Jika benar, ia mengemban warisan leluhur Nusantara sekaligus dunia luar. Catatan itu menyebut Satrio Piningit dicampur darah para raja dari berbagai bangsa. Legenda menyampaikan ia dibesarkan di tanah suci penuh sejarah, lalu di usia remaja mengembara ke barat, membantu lepaskan penderitaan orang tanpa pamrih. Meski sering dihalang-halangi orang iri, akhirnya sang satria kembali ke kampung halaman untuk membuka gapura, membuka gerbang kemakmuran dan keadilan bagi rakyat. Semuanya terdengar begitu dramatis, seperti sinetron sejarah yang mengerikan. Masyarakat pun bertanya-tanya, apakah dokumen bocor itu fakta atau karangan? Yang jelas, klaim tersebut membuat banyak orang berdebar dan penasaran. Namun ingat, di dunia maya banyak kabar gempar yang belum bisa dibuktikan. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi atau ahli sejarah yang memverifikasi dokumen bocor tersebut. Meski demikian, cerita garis keturunan Satrio Piningit ini bukan sekadar khayalan belaka. Cerita spiritual Jawa tradisional memang sering melukiskan bahwa Satrio Piningit terlahir dari leluhur mulia. Sebagai contoh, dalam buku spiritual yang menelusuri jejak,
Satrio Piningit disebutkan tokoh-tokoh besar bangsa kita Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati. SBY juga dikatakan mirip Satrio Piningit di era masing-masing. Artinya, munculnya Satrio Piningit selalu bertepatan dengan periode peralihan zaman di Nusantara. Jadi, ada yang menafsirkan bahwa ini bukan soal satu individu aja, tapi simbol zaman baru yang syarat spiritual. Kabarnya, dokumen rahasia itu berisi potret kekuatan dan garis keturunan Satrio Piningit yang sangat ajaib. Misalnya disebutkan ia memiliki darah raja dari Cina, sehingga wajahnya ada nuansa Asia Timur. Disebutkan pula garis keturunannya sampai ke keluarga Nabi Muhammad SAW dan Ali radhiyallahu anhu, serta leluhur besar Sriwijaya, Majapahit, dan Pajajaran. Kalau benar, kekuatan spiritualnya tentu meruncing. Satu poin menarik, dokumen ini menegaskan Satrio Piningit berjiwa pemersatu, tidak membeda-bedakan golongan. Semua keterangan di dokumen itu seolah menegaskan bahwa Satrio Piningit adalah titisan luhur, multikultural, penggabungan berbagai warisan Nusantara. Tentu saja kabar bocoran dokumen itu masih dipertanyakan. Banyak pihak curiga itu hoax atau rekaan penulis kreatif yang ingin viral. Namun beberapa kalangan spiritual percaya bocoran ini bersumber dari serat-serat tua yang selama ini dijaga. Mereka menunjuk ke kisah-kisah Jawa lisan dan lontar keramat yang sulit diakses publik. Apakah ada benarnya? Yang pasti, ketertarikan pada legenda ini makin membumbung tiap kali ada kabar pembocoran semacam ini. Netizen bereaksi beragam. Ada yang antusias, ada pula yang skeptis. Namun sebagian besar setuju satu hal, Satrio Piningit adalah tokoh misterius yang selalu bikin penasaran. Lalu siapa sosok di balik nama itu sebenarnya? Legenda menyebut Satrio Piningit punya watak mulia luar biasa. Seperti tertera dalam ramalan leluhur, ia adalah satria sejati yang menegakkan kebenaran. Ia pantang berbuat salah. Jika sampai menyesat, ia rela menebusnya dengan pengorbanan. Seorang ksatria sejati tidak pilih kasih. Baginya, semua manusia adalah saudara. Tak peduli suku, agama, atau strata sosial, fokus utamanya hanyalah kebaikan bersama. Inilah sosok pemimpin ideal, bijaksana, adil, rendah hati, dan berguna bagi orang sekitar. Selama masa persiapan, kata pesan legenda itu, Satrio Piningit berlatih dalam persembunyian, seperti dipenjara oleh waktu. Ia menerima pelajaran kebijaksanaan yang dalam, sembari tak dikenal orang banyak. Hanya Tuhan yang tahu keberadaannya. Barulah ketika tiba waktunya, sang satria akan muncul mengubah tatanan bangsa. Ritual simbolis, budaya Angon, penggembalaan, dan tapa brata sering dikaitkan dengan perjalanan spiritualnya. Dan kabar dokumen bocor itu menambahkan bumbu cerita. Ia pernah berkelana membawa ajaran leluhur dan menolong rakyat secara diam-diam, lalu pulang ke sumbernya membuka gerbang pemerintahan baru. Apakah Satrio Piningit lahir sebagai tokoh politik? Tidak. Ramalan bilang ia tidak dipilih lewat pemilu atau jabatan, melainkan muncul ketika rakyat membutuhkannya. Setelah segalanya kacau bilau, Satrio Piningit diharapkan datang memimpin perubahan total. Dalam tulisan tradisional disebut ia bukan sekadar pemimpin negara biasa, tapi pemimpin dunia yang menebarkan keadilan. Dan menariknya, banyak tokoh sejarah nyaris cocok dengan kriteria Satrio Piningit. Misalnya ketika kemerdekaan Indonesia, banyak ulama menyambut Soekarno seperti datangnya Raja Keadilan. Begitu pula era Orde Baru, Orde Reformasi, bahkan pemerintahan masa kini terus didoakan munculnya sosok pahlawan sejati. Kisah Satrio Piningit tak hanya milik orang Jawa saja.
Ia sudah jadi bagian budaya Nusantara. Banyak interpretasi modern mengatakan, Satrio Piningit sebenarnya menggambarkan sebuah era baru. Artinya, bukan orangnya yang kita tunggu, melainkan kesadaran kolektif menuju tatanan adil sejahtera. Dalam naskah spiritual terbaru disebutkan, Satrio Piningit mencerminkan zaman ketika spiritualitas mewarnai kehidupan bangsa, menggantikan sekularisme, materialisme, atau fanatisme ekstrim. Apakah itu berarti kita sedang memasuki zaman kebenaran yang baru? Beberapa tanda-tanda alam dan perubahan sosial belakangan ini dianggap mendukung ramalan tersebut. Namun, biar bagaimanapun, semua tafsir ini masih kabur. Seseorang yang skeptis mungkin bertanya, jadi sebenarnya Satrio Piningit itu siapa? Legenda atau penjajah sejarah? Jawabannya bisa berbeda-beda. Bagi yang mempercayai dokumen bocor tadi, rahasia keturunan ini adalah kunci. Bagi yang lebih filosofis, Satrio Piningit adalah roh kolektif Nusantara yang akan bangkit. Bagaimanapun caranya, cerita ini mengajarkan satu hal. Kita sedang menanti sesuatu yang besar. Dalam tiap masa krisis, harapan Ratu Adil muncul kembali. Akankah sosok itu benar-benar terwujud? Atau memang hanya simbol bagi zaman baru? Setelah mengupas ramalan kuno dan dokumen bocor itu, satu hal pasti, misteri Satrio Piningit masih menggantung. Belum ada bukti kuat apakah dokumen keturunan itu asli atau hoaks. Tapi kisahnya telah membangkitkan emosi dan imajinasi banyak orang. Entah suatu saat terungkap kebenaran atau tidak, yang pasti legenda ini mengajak kita percaya akan keadilan dan perubahan. Siapa sebenarnya Satrio Piningit? Tidaklah sepenting kapan ia diwujudkan di hati kita sendiri. Sebagai jiwa-jiwa kebenaran, adil, dan bijaksana di zaman penuh tantangan ini, apakah kamu sendiri semakin penasaran? Jika ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dukunganmu sangat berarti agar kami terus membawa video-video menarik lainnya seputar misteri, Nusantara, dan spiritual Jawa. Klik tombol subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak rahasia kuno menanti diungkap. Salam misteri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.